Konflik antara kelompok kriminal bersenjata KKB dan pasukan keamanan TNI Polri di Papua terus berlanjut dengan dinamika yang semakin kompleks hingga awal tahun 2025. Berikut adalah rangkuman terkini yang mencakup akar masalah, perkembangan terbaru, kasus pembelotan anggota TNI Polri, penangkapan anggota KKB, korban jiwa, serta upaya menuju perdamaian yang diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan ini. Di wilayah-wilayah rawan seperti Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak Jaya, konflik bersenjata masih terus memanas. KKB kerap melakukan serangan mendadak dengan taktik tembak lari, menyergap aparat keamanan, dan menakut-nakuti warga sipil yang dianggap membantu pihak lawan. Senjata-senjata yang berhasil mereka rampas dari TNI Polri semakin memperkuat ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di daerah tersebut. KKB mengklaim bahwa aksi mereka adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi aparat keamanan. Sementara itu, Satgas Damai Kartens menegaskan bahwa operasi mereka bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberantas tindak kriminal. Brigjen Polisi Faisal Ramdhani menyampaikan bahwa setelah setiap insiden, personil di lapangan selalu diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Keamanan masyarakat tetap menjadi fokus utama, dan Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk menjaga stabilitas di Papua meskipun menghadapi berbagai tantangan. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan hukum dan memastikan ketertiban. Saat ini penyelidikan masih dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku di balik serangan-serangan terbaru. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan mendukung proses penyelidikan agar pelaku dapat segera diadili, menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua. Meskipun konflik ini terus berlarut-larut, harapan untuk perdamaian tidak pernah padam. Banyak pihak menyerukan pentingnya dialog antar pemerintah dan kelompok-kelompok yang terlibat di Papua. Tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur, konflik ini hanya akan terus merenggut korban dari kedua belah pihak. Masa depan Papua yang damai memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan berfokus pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Masih ada perkembangan terbaru yang patut dicatat. Pada 18 Desember 2024, Martin Aikingin, Komandan Batalion KKB di Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, tewas dalam operasi gabungan TNI Polri. Martin diketahui terlibat dalam penembakan terhadap pekerja jalan di Mayarga pada tahun 2022. Operasi pengejaran terhadapnya dimulai pada 15 Desember dan berakhir dengan baku tembak yang menewaskannya. Keberhasilan operasi ini menjadi pukulan telak bagi kelompoknya yang selama ini dikenal aktif melakukan aksi kekerasan di wilayah tersebut. Memasuki Januari 2025, Pangdam 17 Cendrawasih melaporkan bahwa KKB Intan Jaya di bawah pimpinan Indius Kogoya kini menguasai 13 pucuk senjata api berbagai jenis, termasuk sniper AX, SS1, F1, M4, dan pistol FN. Senjata-senjata ini diduga dirampas dari TNI Polri. KKB di wilayah ini kerap menggunakan taktik tembak lari untuk menghindari kontak langsung dengan pasukan keamanan. Selain itu, ada kabar positif tentang 3 simpatisan KKB di Papua yang memilih menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajrayuda Madiun. Ketiganya yakni HB, MK, dan DM, berasal dari kelompok yang dipimpin oleh Set Fatem. Mereka menyerah setelah terdesak oleh operasi militer yang gencar dan intensif. Dan Satgas Yonif 501 BY, Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto, menjelaskan bahwa operasi agresif yang dilakukan hingga ke pelosok hutan Maibrat berhasil mempersempit ruang gerak kelompok separatis dan memutus jalur logistik mereka. Akibatnya kelompok tersebut mengalami perpecahan internal dan kehabisan sumber daya, sehingga memutuskan untuk menyerah. Proses penyerahan diri mereka disaksikan oleh perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, ketiganya menandatangani dan mengucapkan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Wakil Pimpinan OPM Kodap 4 Sorong Raya HK juga memilih untuk menyerahkan diri bersama keluarganya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. HK merupakan buronan yang telah lama dicari terkait kasus pembunuhan 4 prajurit TNI di Pos Ramel Kisor pada September 2021. HK menyerahkan diri melalui petugas Pos Fuok Satgas Yonif 501 BY. Setelah menerima laporan, tim segera bergerak untuk menjemputnya di ujung kampung Fuok. Proses penjemputan dilakukan dengan pengawalan ketat dan melibatkan perwakilan pemerintah Kabupaten Maibrat untuk memastikan keamanan dan transparansi. Setelah menyerahkan diri, HK beserta keluarganya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Hasil pemeriksaan awal mengonfirmasi bahwa HK terlibat dalam penyerangan Pos Ramel Kisor.
Dengan penyerahan diri ini, aparat berharap dapat semakin menekan aktivitas kelompok separatis, menciptakan langkah nyata menuju Papua yang lebih aman dan damai. Situasi keamanan di Papua semakin memanas akibat serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari kalangan aparat keamanan maupun warga sipil. Pada Jumat 17 Januari, Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Brimob, gugur setelah ditembak oleh KKB pimpinan Asek Mabel di Kampung Hobakmah, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Insiden terjadi saat tim patroli yang menggunakan 2 kendaraan menemukan papan kayu melintang di jalan. Ketika mereka berhenti untuk memeriksa, tiba-tiba diserang dari sisi kanan tebing. Bribtu Iqbal terkena tembakan dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. 4 hari kemudian pada Selasa 21 Januari, Brigadir Ronald M. Enoch menjadi korban berikutnya di Puncak Jaya. Saat itu ia baru saja membeli minyak tanah dan dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diserang oleh KKB pimpinan Bumiwalo Telenggen. Brigadir Ronald gugur di tempat kejadian. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Mulia sebelum diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan dan dimakamkan. Tidak hanya aparat keamanan, warga sipil juga menjadi korban kebrutalan KKB. Lai Jahari, seorang pedagang asongan berusia 51 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Gunung Yahukimo pada 30 Januari. Sebelum kejadian, ia pamit kepada istrinya untuk mengantarkan barang dagangan ke kios-kios sekitar Bandara DKI. Belakangan keluarganya menerima kabar bahwa ia telah ditemukan tewas di bawah Jembatan Agung Mulia. Dugaan awal menunjukkan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh anggota KKB Kodap 14 Yahukimo yang menuduh korban sebagai mata-mata aparat keamanan. Aparat gabungan TNI Polri terus melakukan operasi penegakan hukum untuk menindak tegas pelaku dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Pada Senin 3 Februari, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Iok Togi Telenggen, juga dikenal sebagai Upinip Kogoya, di Bandara Nop Goliat, DKI Yahukimo. Iok Togi terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk penembakan pekerja bangunan yang menewaskan 4 orang, serta pembunuhan 13 pendulang emas pada Oktober 2024. 10 hari kemudian, Satgas Operasi Damai Kartens kembali mencatat keberhasilan dalam menangkap Okoni Siap alias Nixon Mantuan, anggota KKB di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Okoni ditangkap oleh aparat gabungan TNI Polri di Kampung Elelim setelah menerima laporan tentang keberadaannya. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Stejo, Okoni merupakan anggota KKB pimpinan Asek Mabel dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal sepanjang tahun 2024 yang menelan korban jiwa. Dalam operasi penangkapan ini, aparat berhasil menyita 2 pucuk senjata api jenis AK beserta 50 butir amunisi. Okoni juga mengakui keterlibatannya dalam penembakan Brigpol Iqbal Anwar Arif di PT Amo Yalimo pada 17 Januari 2025. Saat ini ia menjalani pemeriksaan intensif, sementara aparat terus memperketat pengamanan di wilayah Papua untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, pada 1 Februari, sekitar pukul 18.04 WIT, Satgas Gakum Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan John Aso, seorang tukang ojek di kota Elelim, Kabupaten Yalimo, yang diduga menjadi informan KKB pimpinan Asek Mabel. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi bahwa John Aso kerap memantau pergerakan aparat keamanan di kota Elelim dan melaporkannya kepada Asek Mabel melalui telepon seluler. Ia juga diduga memiliki hubungan dengan seorang mantan anggota Polri yang kini bergabung dengan KKB. Saat ini John Aso telah diamankan dan sedang menjalani penyelidikan serta interogasi lebih lanjut oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, terjadi sejumlah insiden signifikan terkait konflik antara KKB dan TNI Polri. Mulai dari pembelotan Asek Mabel ke KKB. Ia adalah mantan anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini menjadi salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata paling dicari. Ia bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, setelah membelot dari kepolisian pada 2024. Sebelum sempat dipecat secara resmi. Sejak membelot, Asek Mabel langsung beraksi. Pada 9 Juni 2024, ia merampas senjata api laras panjang jenis AK Cina dari anggota Polri. Ia bahkan merilis video yang memperlihatkan dirinya menguasai 4 senjata api hasil rampasan di Polres Yalimo. Sebagai pimpinan KKB, Asek Mabel dan kelompoknya melakukan serangkaian aksi brutal.
Dalam 2 bulan terakhir, mereka bertanggung jawab atas tewasnya 5 warga sipil dan seorang anggota BRIMOB. Pada 8 Januari 2025, 2 pekerja kayu asal Sulawesi Selatan, Efraim dan Abineno Tadona, menjadi korban penembakan di Yalimo. Aparat gabungan TNI Polri kini memburu kelompok Aske Mabel melalui Operasi Damai Kartens 2025. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan KKB ini. Pengejaran intensif dilakukan guna mengembalikan keamanan di Yalimo dan sekitarnya.